Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu nama budaya. dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Amalia Zati Hakim dengan NIM 24054 3609014 Dan saya Roger Multifazul Rozi dengan NIM 24054360091 dari Prodi S1 Pendidikan Tatap Muka Angkatan 2024. Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Dan di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bu Nuno dengan materi lesson planning. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah aktivitas yang sering kalian lakukan ketika di dalam kelas? Apakah mendengarkan penjelasan dari guru, membaca, menulis, atau berdiskusi? Nah, ternyata dari kegiatan semua tersebut terhubung dalam satu hal, yakni bahasa. Maka dari itu, kita akan membahas Language and the Role in the Learning berdasarkan buku Anthony Haynes, The Complete Guide to Lesson Planning and juga Preparation. Dan juga berdasarkan diskusi dari kelompok 10. Bahasa merupakan jantung dalam pembelajaran. Anthony Haynes menyebut bahwasanya bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi medium untuk berpikir dan membangun pengetahuan mereka. Menurut penelitian dari Johnson pada tahun 2022, siswa seringkali mengalami hambatan, tetapi bukan karena kemampuan intelektualnya, namun penggunaan bahasa guru yang kurang tepat. Maka dari itu, penelitian dari Lee dan juga Sundari pada tahun 2025 melengkapi bahwasannya penggunaan bahasa mempengaruhi kemampuan berpikir, literasi, dan juga prestasi akademik dari siswa. Haynes membagi bahasa dalam 4 metode utama, dan semuanya harus dikembangkan secara seimbang. Yang pertama, listening atau mendengarkan. Keterampilan menerima yang melatih konsentrasi dan juga pemahaman dari siswa tersebut. Guru bisa melatihnya lewat aktivitas mendengarkan aktif seperti mencatat poin dari penjelasan atau menanggapi audio pembelajaran. Kemudian yang kedua, speaking atau berbicara. Melatih kejelasan berpikir dan keberanian berpendapat. Guru bisa melakukannya lewat pembagian diskusi kelompok, debat ringan, atau refleksi lisan. Kemudian yang ketiga ada reading atau membaca. Membuka wawasan dan memperkuat kosakata akademik siswa. Dalam hal ini, guru perlu memadukan bacaan teks ilmiah dengan kegiatan analisis isi, bukan hanya memahami makna dari literal. Yang keempat, writing atau menulis, yakni menggabungkan seluruh keterampilan sebelumnya, di mana proses menulis tidak hanya menghasilkan teks, tetapi juga membentuk cara berpikir sistematis dari siswa. Dari keempat keterampilan ini saling melengkapi semua kemampuan, yakni kemampuan mendengarkan yang baik akan membantu kemampuan berbicara, sedangkan membaca mendukung keterampilan menulis. Haynes membagi dua dimensi pengetahuan bahasa dalam bahasa menjadi dua, yakni deklaratif dan juga prosedural. Deklaratif seperti pengetahuan tentang apa, baik dari definisi, konsep, fakta, kayak struktur dari teks pidato. Kemudian untuk prosedural seperti pengetahuan tentang bagaimana, keterampilan praktik, misalnya siswa mempraktikkan pidato tersebut. Ataupun kalau dalam dunia boga, deklaratif seperti menyusun menu, sedangkan prosedural yakni menjalankan menu tersebut. Lalu, apa hubungan bahasa dengan kemampuan berpikir kritis? Bahasa adalah medium berpikir, di mana dengan belajar bahasa, kita sama saja dengan mengolah ide, memberi alasan, dan juga membangun argumen. Seperti yang saya katakan sebelumnya, aktivitas bahasa ini menjadi ruang berlatih berpikir bagi siswa, yakni membangun pengetahuan bahasanya. Diskusi melatih kemampuan argumentasi siswa, membaca melatih analisis dan juga evaluasi. Menulis melatih siswa untuk menyusun argumen yang logis. Maka dari itu, menurut penelitian dari Thompson dan juga Rivera pada tahun 2024, bahasa memfasilitasi kerja kritis dan juga kreatif sekaligus. Peran bahasa dalam proses pembelajaran. Pertama-tama kita bahas tentang peran bahasa dalam proses pembelajaran. Bahasa merupakan media utama dalam kegiatan belajar mengajar. Semua interaksi mulai dari penjelasan guru, pertanyaan, diskusi, hingga evaluasi dilakukan melalui bahasa. Bahasa berfungsi menghubungkan pengetahuan, pengalaman, dan juga pemikiran antara guru dan juga siswa. Tanpa bahasa, ide dan konsep sulit tersampaikan dengan baik. Oke. Menurut Vygotsky, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir. Saat siswa berbicara dan berdiskusi, sebenarnya mereka sedang mengembangkan kemampuan intelektualnya. Selain itu, bahasa juga membentuk cara berpikir dan pandangan dunia seseorang. Misalnya, orang yang tumbuh dengan bahasa yang kosakatanya cenderung memiliki cara berbicara yang lebih ringkih terhadap dunia sekitarnya. Oke.
Bahasa bukan hanya alat bantu untuk mengajar, tetapi juga inti dari proses pendidikan itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan bahasa guru di kelas. Bahasa guru memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, untuk mengelola kelas, misalnya memberi instruksi, menyemangati siswa, atau menegakkan aturan. Yang kedua, sebagai model bahasa, karena siswa belajar dari cara guru berbicara, memilih kata, dan menyusun kalimat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa rasio bicara guru dan siswa mencapai 75:25, yang artinya guru masih terlalu dominan berbicara di kelas, padahal siswa seharusnya diberi lebih banyak kesempatan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri agar bisa belajar secara aktif. Jadi, tantangannya adalah bagaimana guru bisa mendorong interaksi dua arah sehingga bahasa di kelas benar-benar menjadi alat belajar, bukan sekedar alat instruksi. Oke, selanjutnya analisis prinsip-prinsip pengembangan bahasa dalam pembelajaran. Kita membahas 6 prinsip utama pengembangan bahasa dalam pembelajaran. Oke, yang pertama, prinsip fungsional. Bahasa digunakan untuk tujuan nyata. Jadi, siswa diajak berkomunikasi bukan hanya menghafal aturan tata bahasa. Dan yang kedua, ada prinsip kontekstual. Pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih bermakna. Yang ketiga, prinsip integratif. Bahasa dikembangkan bersama dengan kemampuan sosial, kognitif, dan juga emosional siswa. Yang keempat, prinsip kreatif. Siswa diberi kesempatan berekspresi, menulis cerita, membuat puisi, atau bermain drama. Yang kelima, prinsip interaktif. Bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Guru harus menciptakan ruang untuk dialog dan kerja kelompok. Yang keenam, prinsip reflektif. Siswa juga perlu dilatih untuk menyadari bagaimana mereka belajar bahasa, misalnya melalui jurnal refleksi atau diskusi hasil belajar. Dan yang keenam, prinsip ini harus saling melengkapi. Guru harus mampu menyesuaikan penerapan prinsip-prinsip ini sesuai dengan karakter siswa dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, implementasi prinsip di kelas. Nah, bagaimana sih penerapan prinsip-prinsip tadi di kelas? Nah, bahasa terlibat dalam semua aktivitas belajar, baik saat mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis. Guru harus mengintegrasi keempat keterampilan ini secara seimbang. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, integrasi mode bahasa. Jangan dipisahkan keterampilan berbahasa, semuanya harus saling mendukung. Yang kedua, kritis dan juga kreatif. Siswa tidak hanya memahami bahasa, tetapi juga menggunakannya untuk berpikir dan mencipta. Selanjutnya, proses bertahap dan jangka panjang. Kemampuan bahasa berkembang perlahan, jadi butuh konsistensi. Selanjutnya, integrasi teori dan praktik. Siswa tidak cukup tahu aturan bahasa, tapi juga harus bisa menggunakannya. Nah, gimana nih materi yang kita tadi? Seru nggak? Dan jangan lupa teman-teman untuk catat poin-poin penting di buku tulismu. Sekalian juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadap dosen pengampu kita, Dr. Nunung Nurjana, Magister Kesehatan. Dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan kelas kami yang telah membantu dalam proses pembuatan video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.